Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainu Maftuha dari Prodi Teknik Informatika semester 7 kelas B. Mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Di sini saya akan menjelaskan resume bab 5 tentang pemampatan citra. Yang pertama, redundansi data. Pemampatan merupakan proses mereduksi ukuran suatu data untuk menghasilkan representasi digital yang padat, namun tetap dapat mewakili kuantitas informasi yang terkandung pada data tersebut. Data citra sangat tepat untuk dimampatkan karena adanya faktor-faktor berikut. Yang pertama, pada sebuah citra terdapat hubungan antara suatu piksel dengan piksel tetangganya yang signifikan, atau disebut dengan korelasi spasial. Yang kedua, pada data video terdapat korelasi yang signifikan antara frame satu dengan yang lainnya pada segmen waktu yang berbeda-beda. Hal ini disebut dengan korelasi temporal. Yang ketiga, pada data citra atau yang lainnya yang diambil menggunakan banyak sensor terdapat korelasi yang signifikan antar sampel dari sensor-sensor tersebut yang disebut dengan korelasi spektral. Terdapat 3 jenis redundansi data dalam pemampatan data, yaitu 1. Coding redundansi. Jadi, jika suatu kode simbol yang digunakan dalam menyatakan intensitas piksel melebihi jumlah bit yang diperlukan. Yang kedua, interpixel redundansi. Terjadi karena adanya korelasi antara piksel dengan piksel tetangganya. Yang ketiga, psikovisual redundansi. Terjadi karena fenomena di mana intensitas keabuan yang seharusnya bervariasi terlihat sebagai intensitas konstan. Hal ini disebabkan karena kekurangan mata manusia dalam membedakan warna. Proses pemampatan citra. Terdapat 2 bagian utama dalam model kompresi data. Yang pertama, bagian encoder. Fungsinya membuat representasi simbol-simbol dari citra masukan atau membuat citra masukan termampatkan atau melakukan fungsi pemampatan. Setelah melalui kanal, maka citra hasil encoder masuk ke sistem decoder. Yang kedua, bagian decoder. Fungsinya merekonstruksi kembali sehingga dapat dilihat kembali atau melakukan fungsi pemampatan. Kriteria pemampatan citra berdasarkan waktu, ukuran, kualitas, dan format. Pengukuran hasil pemampatan. Terdapat 2 kriteria dalam pengukuran kebenaran hasil proses pemampatan, yaitu pertama, kriteria subjektif. Dilakukan dengan melakukan polling atau membagikan kuesioner kepada beberapa orang yang ditunjuk untuk menilai kualitas hasil pemampatan menurut pengamatan mereka. Yang kedua, kriteria objektif diperlukan untuk mendapatkan data matematis kemiripan antara citra asli dengan citra hasil pemampatan. Klasifikasi metode pemampatan citra terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu metode lossless, yaitu menghasilkan citra hasil pemampatan persis seperti citra aslinya. Yang kedua, metode lossy, menghasilkan citra hasil pemampatan yang diizinkan kehilangan informasi pada sebagian data. Metode ini akan memberikan citra yang tidak sama dengan aslinya, akan tetapi informasi yang hilang tidak sampai mengganggu secara visual. Metode pemampatan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan yang didasarkan pada 4 pendekatan, yaitu metode kuantisasi, metode Huffman, metode pemampatan run-length encoding, dan metode Shannon-Fano. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.